antara sendiri.
Saudara sekalian, para jurnalis yang terhormat, baru saja kami melakukan pertemuan untuk update atau menyampaikan laporan perkembangan terakhir tentang hasil kerja tim pencepatan reformasi hukum. Yang hadir di sini ada Bapak Laude M. Syarif, kemudian Bapak Haryadi Kartodiharjo, Bapak atau Ibu Sandrayati Muniaga, Bapak Yunis Hussein, kemudian Bapak Dadang Trisasongko, Ibu Susi Dwi Harjanti, Bapak Rifki Syarif Asgaf, Bapak Rifki Saputra, kemudian Ibu Elsa Marliana dan Bapak Mas Ahmad Santosa. Yang hadir secara virtual banyak, tadi ada Bapak Zainal Arifin Mukhtar, ada Ibu Bivitri Susanti, ada Profesor Maria Sumarjono, ada Bapak Asep, kemudian ada Pak Miliala, Bambang Harimurti, Ibu Tuti Harkrisnowo, dan yang lain-lain. Jadi cukup lengkap tadi menyampaikan laporan bahwa tim kerja tim pencepatan reformasi hukum sudah selesai melaksanakan tugasnya, di mana 4 pokja, kelompok kerja, yaitu kelompok kerja reformasi peradilan dan penegakan hukum, kelompok kerja sektor agraria dan sumber daya alam, kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan kelompok kerja peraturan perundang-undangan. Tadi sudah menyampaikan laporannya, yang masing-masing kalau dirata-ratakan menyampaikan kira-kira 12 butir, sehingga kira-kira hampir 50 butir rekomendasi disampaikan. Mungkin saudara akan bilang, kok banyak banget? Iya, karena ada yang jangka pendek, ada yang disebar ke kementerian dan lembaga, jadi tidak banyak juga sebenarnya. Karena nanti akan disebar, ini Anda yang ngerjakan, tapi ada juga yang serius perlu jangka panjang. Nah, ini semua sudah selesai dan tinggal dirapikan. Insya Allah pertengahan bulan depan, bulan September, kita akan melaporkan ini kepada Presiden Republik Indonesia, karena tim pencepatan ini dibuat atas instruksi Presiden kepada Menko Polhukam ketika terjadi berbagai kegaduhan tentang hukum, baik perencanaan maupun pembuatannya maupun penerapannya. Sehingga kami membentuk tim ini dan alhamdulillah sudah menghasilkan hal yang menurut saya bagus, dan saya katakan tidak ada yang perlu dikurangi. Malah saya tadi mengusulkan kalau belum dipertimbangkan juga supaya ditambahkan gitu. Tapi nanti kalau sudah baca rincinya saya tahu di mana yang perlu ditambah dari keseluruhan ini, untuk nantinya akan menjadi naskah resmi dari tim ini untuk mulai dilaksanakan. Itu saja Pak yang saya sampaikan sebagai informasi, karena kalau disampaikan semuanya tentu sangat panjang sekali, tapi itu informasi pokoknya bahwa tim ini sudah selesai, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Pak Laude, ada yang perlu disampaikan karena beliau yang juga ikut memimpin tim ini bersama Pak Sugeng. Silakan Pak Laude. Terima kasih banyak Pak Menko. Memang telah kami menyepakati dari 4 kelompok itu, kalau di jumlah semuanya itu ada 55 rekomendasi, dan Pak Menko tadi juga meminta kepada tim untuk bukan cuma rekomendasi tetapi juga peta jalan implementasinya. Seperti itu.
Jadi kami sudah sepakat dan mudah-mudahan walaupun ini naskah ringkasnya sudah selesai, tetapi yang detail-detailnya akan kami susun lebih rapi lagi agar ketika Pak Menko melaporkan kepada Presiden sekitar pertengahan September betul-betul sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Perlu juga kami menyampaikan bahwa rekomendasi ini bukan hanya pemikiran dari tim, tapi dikonsultasikan juga dengan kementerian dan lembaga yang karena beliau-beliau yang akan mengerjakan rekomendasi yang akan disampaikan oleh Presiden maupun yang akan disampaikan oleh Pak Menko. Oleh karena itu juga kami berharap media, masyarakat sipil juga kalau nanti sudah diumumkan apa isi rekomendasinya bisa mengawal untuk implementasi. Namun demikian kami tidak tidak pantas untuk menyampaikan semua poin-poin itu sebelum dilaporkan oleh Pak Menko kepada Presiden. Jadi saya pikir itu yang saya bisa tambahkan. Ada pertanyaan? Yuk dari Tribun. Izin Pak, ini kan ada dua ya Pak. Yang pertama soal agenda jangka pendek dan jangka panjang. Nah jangka panjang itu kan juga untuk tahun-tahun ke depan gitu. Nah bagaimana ini mekanisme atau cara yang ditempuh sama tim agar rekomendasi-rekomendasi ini juga bisa tetap menjadi rujukan atau kebijakan di kemudian hari gitu. Mungkin itu juga. Yang sifatnya jangka pendek tentu bisa dilakukan oleh Presiden atau bisa bahkan di tingkat menteri, itu bisa nanti. Nah yang jangka panjang itu memang sebagiannya itu sudah ada di prolegnas, sehingga kita nanti tinggal memodifikasi isinya agar disesuaikan dengan kebutuhan yang direkomendasikan oleh oleh tim ini. Adapun mungkin yang baru ya kita sampaikan sebagai memori akhir tugas kepresiden ini yang sudah dipikirkan dan jalannya begini terus diserahkan kepada pemerintah baru. Itu biasa saja di dalam pemerintahan gitu. Memang harus ada estafeta yang seperti itu. Oke? Ini apa tadi Pak? Ya, bahwa kita ini ya tadi lupa. Kita ini menghimpun bahan ini tidak sepihak. Jadi NGO terkait itu diundang, bahkan didatangi. Pejabat terkait mulai dari Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Menteri Kumham, Kapolri, dan semuanya Menteri ATR, BPN, semua didatangi. Yang ada masalah-masalah hukum di sana, ini masalahnya. Datangi semua dan mereka semua menerima kita dengan sangat terbuka dan menjelaskan problem-problemnya. Jadi ada NGO, ada pejabat-pejabat negara yang struktural mengelola atau mengendalikan kementerian-kementerian dan lembaga negara yang juga didatangi dan bertemu langsung dalam suatu diskusi resmi dengan pejabat tertinggi di berbagai kementerian dan lembaga. Izin Pak Menko, saya Nirmala dari Kompas.com. Ini kan timnya outputnya adalah yang kemarin kalau tidak salah naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan. Ini apakah rancangan peraturan perundang-undangan juga akan menjadi output? Kemudian yang ramai belakangan ini juga soal revisi peradilan militer yang sedang dibahas. Itu apakah juga termasuk? Kemudian untuk kunker ke sejumlah negara Eropa dan Korea Selatan, penjelasannya gimana Pak Mahfud? Terima kasih Pak. Oke gini, naskah akademik itu sudah ada, tentu hasilnya berdasar pemikiran-pemikiran akademik. Tinggal nanti diformatkan. Format model siapa? Naskah akademik itu kan ada macam-macam tuh formatnya. Kalau substansinya sudah ada, nih tinggal dituangkan aja gitu. RUU juga substansinya. Nanti karena tim ini sesudah nanti lapor ke Presiden dan tentu ada beberapa yang harus dituangkan dalam bentuk RUU. Nah kita kerjakan. Gitu. Sehingga nanti pada akhirnya juga ujungnya masuk ke prolegnas kan begitu. Karena kita bernegara harus ditempuh semua jalur itu. Masuk prolegnas dan kita akan perjuangkan mana yang harus prioritas
mana yang nomor berikutnya, dan seterusnya. Nah, saya sore ini akan berangkat ke 4 negara di Eropa 3, yaitu Turki yang termasuk Eropa dan Asia sekaligus, Turki, Amsterdam, Nederland, dan Ceko. Kemudian terakhir ke Korea. Nah, kalau Korea dan Turki, saya akan bicara soal kerjasama keamanan kedua negara, karena harus MOU antar menteri. Kalau ke Amsterdam dan ke Ceko, itu akan melanjutkan untuk menemui korban peristiwa 1965 yang ex-mahid, mahasiswa ikatan dinas yang dulu tidak boleh pulang. Paspornya dicabut pada waktu itu. Kemudian mereka sampai tua ada di sana. Sekali lagi, ini PP HAM itu, penyelesaian dan pelanggaran HAM berat itu, kita bukan menghidupkan komunisme, tapi korban tahun 65. Oleh sebab itu korbannya banyak. Bukan hanya orang mantan, orang yang dianggap PKI atau orang PKI yang dulu didiskriminasi. Kalau itu sudah dikembalikan haknya sejak tahun 2000 sudah dihapus itu Bapor Stranas untuk Litsus kan sudah dihapus. Mereka yang keturunan tidak ada lagi keturunan tidak keturunan sudah boleh ikut hak-hak politik. Yang sekarang ini bukan politik hukum baru, ini yang lama, melanjutkan tentang hak-hak korban. Banyak orang yang bersekolah di Eropa pada waktu itu tidak boleh pulang karena tidak membuat pernyataan mengutuk pemerintah lama. Gitu. Mereka, saya tidak tahu di dalam, karena dia tidak tanda tangan lalu paspornya dicabut terus nggak bisa pulang. Dan itu banyak sekali. Sekarang ada kira-kira 130-an di berbagai negara. Itu mau kita datangi, karena pada umumnya mereka hanya minta, mereka tidak dianggap sebagai pengkhianat. Mereka minta bahwa mereka warga negara yang setia kepada Indonesia. Kita mau tawari pulang, tapi tidak banyak yang mau pulang, karena mereka sudah umur 82 tahun, 83 tahun gitu. Nah, sehingga kita akan berdiskusi ke sana, menyatakan tentang hak-hak konstitusionalnya. Yang di dalam negeri sudah kita lakukan. Sudah kita kick off di PD, dan bulan depan insya Allah nanti di Palu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini korban, dan korbannya bukan hanya orang anggota Partai Komunis, bukan. Yang di Palu itu korbannya malah TNI. Peristiwa tahun 65 itu. Yang di Jawa Timur itu korbannya pesantren. Karena kita mau perhatikan semua korban itu. Jadi tidak ada politik hukum baru tentang ideologi, tentang komunisme. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, hak-hak korban kejahatan atau pelanggaran HAM berat itu harus diprioritaskan, karena prosedur-prosedur hukum yang disediakan oleh negara itu tidak bisa jalan. Misalnya pengadilan HAM berat itu selalu gagal. Undang-undang KKR batal, ketika akan dihidupkan ditolak lagi. Maka kita membuat satu langkah-langkah kebijakan yang kemudian alhamdulillah itu langsung direspon dan dipuji dalam pidato resmi di Dewan HAM PBB di Jenewa ketika ini diumumkan. Karena kita lebih pada kemanusiaan, dan saya nanti sore akan berangkat dengan tim untuk ketemu dengan mereka. Cukup ya? Prof, ini mau nanya Prof, ada 3 pertanyaan isunya di luar dari ini. Pertama, soal ini kan lagi ramai soal KPK sebaiknya dibubarkan karena Bu Mega, karena katanya kerja pemberantasan korupsi masih belum maksimal. Tanggapan pemerintah gimana? Satu. Yang kedua, ini kan ada gugatan di Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres itu maksimal 70 tahun. Nah, ini dari Putra juga bagaimana tersebut. Dan terakhir, soal ini juga ramai soal putusan MK tentang pembolehan kampanye di ruang publik. Nah, itu boleh tanggapan pemerintah terkait tersebut, karena kan permasalahan propagannya katanya bisa kampanye di tempat pendidikan. Enggak, menurut saya tidak ada yang perlu dijawab soal pembubaran KPK, biar dibahas nanti lah oleh ini. Dia ada rekomendasi tentang penguatan KPK malahan di sini. Nah, itu kita lihat.
saya tidak akan menanggapi itu. Tentang kampanye di ruang publik, ya kita tinggal lihat. Memang kalau tidak kampanye di ruang publik, di ruang apa? Kan gitu kan? Kan kampanye itu kan harus di ruang publik. Hah? Kenapa? Kalau di sekolah dan sebagainya itu kan kalau kampanyenya itu dalam mekanisme yang sesuai dengan pendidikan objektif, akademis dan sebagainya dan sebagainya. Nanti biar itu direspon oleh KPU lah. Itu kan masalah-masalah yang sangat umum untuk dijawab oleh instansi yang berkaitan. Oke, cukup ya. Itu ya cukup. Cukup Pak, makasih. Yuk, sampai ketemu lagi. Coba, sampai ketemu lagi. Bu, kembali ke Bandung.